Bayangkan ini, saat ini juga, Anda punya kekuatan untuk mengubah tantangan terbesar dalam hidup menjadi kemenangan terdalam Anda. Tapi, bagaimana caranya? Hari ini kita akan selami inti dari stoicisme, filosofi kuno yang selama berabad-abad telah menguatkan banyak orang untuk tetap tegak di tengah badai kehidupan. Coba pikirkan, kapan terakhir kali Anda menghadapi situasi yang bikin emosi meledak atau kepercayaan diri Anda goyah? Bagaimana Anda menanggapinya? Apakah Anda langsung bereaksi atau Anda memilih untuk menahan diri, berpikir, lalu merespons dengan tenang? Disinilah stoikisme mengajarkan kita. Ia membimbing kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan. Bukan cuma soal menahan marah, tapi tentang melatih pikiran kita supaya kita mampu menavigasi hidup ini dengan lebih elegan. Filsuf Stoik mengatakan, kita mungkin nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita menanggapinya. Mereka ajarkan kita untuk fokus pada hal yang ada dalam kuasa kita, lepaskan yang di luar kendali, pegang teguh akal sehat, dan bertindak dengan bijak. Pikirkan ini baik-baik. Berapa banyak stres dan penyesalan yang muncul cuma karena kita buru-buru bereaksi tanpa berpikir panjang? Sekarang bayangkan, kalau Anda bisa tetap tenang, bahkan saat dunia di sekitar Anda kacau. Disinilah kekuatan sejati muncul. Bukan hanya tentang ketenangan batin, tapi tentang jadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh. Hari ini, kita akan belajar strategi-strategi praktis. Langsung dari ajaran Stoik yang dipadukan dengan psikologi modern, supaya Anda bisa melatih diri untuk merespons dengan sadar, bukan bereaksi membabi buta. Pertama, mari kita bicara soal kesadaran diri. Ini fondasi utama dalam stoikisme. Tanpa kesadaran kita gampang terseret emosi. Dengan kesadaran kita bisa mengenali tanda-tanda saat amarah mulai naik atau kecemasan mulai muncul. Langkah berikutnya, latihan jeda. Marcus Aurelius, Kaisar Stoik, mengatakan, di antara stimulus dan respons ada ruang. Di ruang itu kita punya kekuatan untuk memilih, dan kekuatan itulah yang membedakan orang yang tangguh dari yang lemah. Biasakan untuk berhenti sejenak. Tarik napas, hitung sampai 3, lalu baru Anda pilih tindakan yang masuk akal. Strategi berikutnya, mengubah sudut pandang. Orang Stoik jago dalam hal ini. Mereka selalu tanya ke diri sendiri, apa pelajaran di balik ujian ini? Bagaimana saya bisa tumbuh dari kesulitan ini? Dengan cara itu, mereka bisa ubah tantangan jadi kesempatan dan penderitaan jadi kekuatan baru. Lalu, ajaran penting lainnya. Fokus pada yang bisa Anda kendalikan. Ini kuncinya. Kita nggak bisa atur orang lain, cuaca, atau nasib, tapi kita selalu bisa atur pikiran kita, sikap kita, tindakan kita. Kalau Anda kuasai yang satu ini, hidup Anda akan jauh lebih ringan. Dan jangan lupakan, refleksi harian. Orang Stoik tiap malam merenung. Hari ini, apakah saya sudah memilih dengan bijak? Apa saya masih terpancing emosi? Atau saya sudah lebih tenang? Kalau Anda lakukan ini rutin, lama-lama pola pikir Anda akan berubah. Dari yang gampang bereaksi, jadi orang yang selalu siap untuk merespons dengan kepala dingin. Latihlah kesadaran penuh dalam keseharian. Saat Anda makan, berjalan, atau bahkan sekedar menarik napas. Sadari setiap momen, nikmati prosesnya. Itulah cara para Stoik hidup, dengan sadar, dengan niat, dan selalu tertambat di masa kini. Karena sejatinya, kekuatan terbesar kita bukan terletak pada apa yang terjadi di luar sana, tapi pada bagaimana kita memilih untuk menanggapinya. Dan bukan cuma itu, latihan ini juga memperkuat kemampuan Anda untuk tetap fokus dan responsif
dalam berbagai situasi hidup. Salah satu teknik yang powerful adalah meditasi pemindaian tubuh. Di sini kita melatih kesadaran penuh dengan memindai setiap bagian tubuh secara perlahan. Tujuannya bukan cuma menumbuhkan koneksi dengan diri fisik kita, tapi juga belajar mengenali lalu melepaskan ketegangan dan emosi yang tersimpan diam-diam. Latihan ini sejalan banget dengan ajaran Stoik. Mereka selalu menekankan, jangan biarkan apa yang terjadi pada tubuh mengacaukan pikiran rasional kita. Dengan kata lain, tubuh boleh lelah, emosi boleh datang, tapi pikiran kita harus tetap jadi tuan rumahnya. Dan yang menarik, kalau Anda mulai memasukkan kesadaran ini ke dalam interaksi sehari-hari, hubungan Anda dengan orang lain juga akan berubah. Bayangkan, kalau Anda benar-benar hadir saat berbicara dengan orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa buru-buru menghakimi, di situ Anda menumbuhkan koneksi yang lebih dalam. Itulah esensi empati yang diajarkan oleh Stoik, mengakui bahwa orang lain juga pejuang yang sedang menavigasi tantangannya sendiri. Sekarang, mari kita bicara soal penerapannya dalam hidup nyata. Bagaimana sih cara kita benar-benar menghidupi prinsip ini? Supaya kita bukan sekadar tahu, tapi juga benar-benar tangguh dalam tindakan. Perjalanan ini bukan soal menekan reaksi alami kita, tapi soal memperkaya cara kita merespon hidup dengan kesadaran, niat, dan rasionalitas. Contohnya, bayangkan Anda baru saja menghadapi konflik di tempat kerja atau kemunduran yang bikin frustrasi. Naluri pertama, pasti pengen marah, bale, atau bahkan nyerah. Tapi inilah momen emasnya. Saat Anda berhenti sejenak, lalu tanya ke diri sendiri, apa yang akan dilakukan oleh seorang Stoik? Pertanyaan ini bukan untuk mematikan emosi Anda, tapi justru untuk mengajak pikiran rasional Anda ikut bicara sebelum emosi mengambil alih. Jadi, alih-alih meledak, Anda memilih langkah yang lebih konstruktif, mungkin dengan tarik napas, berjalan sebentar, atau menunda membalas email panas itu sampai pikiran jernih kembali. Setiap kali Anda memilih merespon dan bukan bereaksi membabi buta, di situ Anda sedang melatih otot mental Anda, membina ketahanan, dan menumbuhkan rasa damai yang lebih dalam. Kalau Anda ingin gaya hidup ini makin nempel, coba mulai rutinitas harian kecil. Awali pagi dengan niat, hari ini saya akan memilih untuk tenang, bukan bereaksi. Tutup hari dengan jurnal sederhana. Apa saya sudah menanggapi dengan bijak? Lama-lama, tanpa Anda sadari, pola pikir Anda akan berubah. Bukan cuma lebih tenang, tapi juga lebih bijaksana, lebih kuat, lebih tahan banting. Ingat, perjalanan ini bukan tentang sekali jadi, tapi tentang komitmen harian. Setiap momen adalah pilihan baru. Dan saat Anda memilih untuk merespon dengan sadar, bukan cuma Anda yang berubah, tapi Anda juga membawa energi positif ke orang lain, ke keluarga, ke tim kerja Anda, bahkan ke dunia yang lebih luas. Inilah cara Stoik hidup. Dengan kejelasan, keberanian, keadilan, dan keseimbangan. Dan kalau Anda konsisten di jalan ini, kesejahteraan mental Anda akan naik, dan hidup Anda pun akan makin bermakna. Sekarang, sebelum kita tutup, saya mau Anda ingat satu hal penting. Perjalanan dari reaksi menuju respon yang penuh kesadaran adalah proses seumur hidup. Seperti para Stoik zaman dulu, kita pun harus terus disiplin, refleksi diri, dan belajar dari tiap pengalaman. Semakin Anda komitmen pada pertumbuhan ini, semakin dekat Anda dengan diri ideal Anda, dan semakin besar dampak positif Anda ke orang-orang di sekitar Anda. Mulai hari ini, setiap kali Anda dihadapkan pada pilihan, pilihlah untuk menanggapi dengan ketenangan, daya tahan, dan kebijaksanaan. Karena disitulah karakter sejati Anda dibentuk. Setiap momen dalam hidup ini
adalah seperti ujian kecil dari semesta untuk melihat apakah kita masih sekadar budak reaksi atau sudah naik level jadi manusia yang hidup dengan kesadaran penuh. Karena sejatinya, hidup ini bukan tentang menghindari badai, tapi tentang belajar menari di tengah badai itu sendiri. Dan stoikisme mengajarkan kita cara menari itu dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Jadi mulai besok pagi, saat Anda bangun, sebelum cek HP, sebelum lihat notifikasi, tarik napas dalam dan tanya ke diri sendiri, hari ini tantangan apapun yang datang, saya siap menyambutnya dengan tenang. Saya memilih untuk merespons, bukan bereaksi. Lakukan itu setiap hari dan lihat bagaimana hidup Anda pelan-pelan mulai berubah. Hubungan jadi lebih harmonis, pikiran lebih jernih, dan hati pun jadi lebih damai. Kemenangan terbesar bukan saat kita menaklukkan dunia luar, tapi saat kita berhasil menaklukkan dunia dalam diri kita sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang tak bisa diambil oleh siapapun. Itulah kemenangan sejati yang diajarkan oleh para Stoik dari ribuan tahun yang lalu dan tetap relevan sampai hari ini. Jadi, kalau Anda merasa video ini membuka wawasan Anda, bantu saya untuk sebarkan energi positif ini dengan klik like, share ke teman yang butuh ketenangan, dan subscribe supaya Anda nggak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Karena perjalanan kita baru saja dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah kuat, bijaksana, dan damai, seperti seorang stoik sejati.